Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat. Untuk hari ini, Senin, tanggal 23 Agustus 2021, kita awali kegiatan pagi hari ini dengan melaksanakan pembiasaan, sholat duha, membaca Asmaul Husna, dan membaca surat-surat pendek. Pagi hari ini kita akan belajar fikih sama tematik. Untuk tematik, kita sudah memasuki tema 1, subtema 4. Hari ini kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Selain hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan secara berbeda-beda. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu alami sama buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan bisa berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Contohnya, yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Untuk yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya bergerombol atau berkelompok. Untuk yang kedua ini perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas nggih. Maaf Bu Iva salah ketik itu yang nomor 2. Contohnya perkembangbiakan dengan tunas itu contohnya pada tumbuhan bambu, pisang, sama tebu. Sedangkan tunas pada cocor bebek. Tunas tumbuh pada tepian daun. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan tepat. Diperhatikan gambarnya ya. Mungkin anak-anak sudah paham mana tumbuhan bambu, pisang, tebu, sama cocor bebek. Ya. Untuk yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bentuk umbi biasanya mengembung. Terdapat 3 jenis umbi. Yang pertama, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, sama bakung. Kedua, umbi batang. Contohnya kentang sama talas. Yang ketiga, umbi akar. Contohnya ada pada tumbuhan wortel, singkong, dan ubi jalar. Anak-anak sudah tahu tanaman bakung ya? Di bawah sudah ada gambarnya. Perhatikan gambar yang ada di bawah. Kemudian yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur, gagang, dan suplir. Spora terletak pada daun bagian belakang, berbentuk serbuk sehingga mudah diterbangkan angin dan spora disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporanium. Berikut gambarnya. Nah, setelah kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan cara yang alami, kita akan mempelajari
mempelajari perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan mengupas kulit batang dan dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Berikut gambarnya ya. Yang terakhir, menempel. Menempel atau disebut juga dengan okulasi merupakan salah satu cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atau pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Perhatikan gambar di bawahnya. Agar anak-anak kelas 3B lebih memahami materi pada hari Senin ini, anak-anak membaca buku LKS pada halaman 73 sampai 75. Kemudian, anak-anak mengerjakan 5 soal pada halaman 86 pada LKS tema 1 ya. Soalnya pilihan ganda yaitu nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk tugas fikih kelas 3 materinya mempelajari LKS pada halaman 49 subbab yang D, keutamaan sholat sunnah rawatib. Dan untuk tugas fikih kelas 3 menjawab soal dengan benar. Ditulis di buku tulisnya masing-masing. Soalnya ada 4. Yang nomor 1, sholat rawatib menurut hukumnya tergolong sebagai sholat. Yang nomor 2, berdasarkan hukum pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib terbagi menjadi berapa macam? Yang ketiga, 2 rakaat sebelum subuh tergolong sebagai sholat sunnah. Yang keempat, sebutkan 2 keutamaan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai mengerjakan untuk tematik disetorkan ke nomornya Bu Juju dan untuk fikih disetorkan ke nomornya Bu Alfi. Sekian yang dapat Bu Iva sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.